Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Natal segera tiba. Perayaan Natal ICA bertemakan The Gift akan diselenggarakan pada 10 Desember di ICA East, di ICA West, dan juga online. Acara ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris pada jam 9 dan jam 11 pagi pada hari tersebut. Kegiatan sekolah minggu hanya akan dilakukan untuk ibadah jam 9 pagi saja. Mari mengundang semua teman dan keluarga untuk bersama merayakan Natal dengan cara yang baru dan fantastis di ICA. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia dari Gereja ICA. Kami senang Anda memilih untuk bergabung dengan kami hari ini. Dan kita akan belajar apa yang Tuhan ingin katakan kepada Anda dan saya pagi ini. Namun sebelumnya ada beberapa informasi untuk Anda perhatikan. Yang pertama, perayaan Natal di ICA akan dilakukan pada tanggal 10 Desember. Jadi saudara bisa mulai periksa dari sosial media ICA untuk jam ibadah. Dan Anda mulai bisa mengajak teman dan saudara untuk bisa hadir bersama-sama merayakan Natal di ICA. Dan kemudian kita akan melihat sebuah video tentang perkembangan dari proyek perintisan gereja di Malang, Waypoint. Mari kita saksikan. Hey, Fish, you wanted to see me? Yeah, later, but maybe Pastor quiet Roy. down a bit. Yeah, Pastor Roy's he's preaching. preaching. You know what? Listen, Yeah. I know that you've been trying to raise some fund for your church plant in Malang. Yeah. And one of those things that you need to spend on is those media cameras, right? So I heard Layden is looking for a budget way of putting a media team together. At this stage, we're looking to save all the money we can. Exactly. I am the budget king of ICA. Budget is my middle name. When you think of cheap, you think of me. So I found out a way for you to save a lot of money on media gears. Tell me, I'm all ears. I can get you one camera that does the job of 10 or 20 cameras, man. One camera? What do you... One camera. Tell me more. A drone. Imagine. It can catch that close-up shot. It can catch the wide angle. It can be there. It can be here. Fish, Just one back camera. up, a drone. Isn't that a little bit unsafe? And I mean, Pastor John issued a no-fly zone for the sanctuary back in 2019 after we almost decapitated that congregation member. I mean, we've learned a lot from that time, Besides, these guys, they're professional. A hero I look up to, Pastor JV said there's no such thing as bad idea in a media team. Just bad people. Look at them. In fact, you know what? Just wait. We're gonna test it out right now. We'll see how it goes, yeah? Cut. Okay. I might need to go now, Lipton. I'll see you later. Let's take a look at the giving report. Kita menggalang dana sebesar 1,25 miliar rupiah untuk merintis Waypoint Community Church di Malang. 98 orang telah berkomitmen untuk mendoakan perintisan gereja ini. Minggu lalu, kita telah berhasil mengumpulkan 663 juta rupiah
Seminggu ini kita berhasil menambahkan 38 juta rupiah lagi sehingga totalnya menjadi 701 juta rupiah. Dengan demikian tersisa 549 juta rupiah lagi untuk mencapai puncak. Kita sudah setengah jalan. Mari kita terus bekerja supaya kita sampai di puncak bersama. Saudara, kami rindu kita semua boleh berpartisipasi di dalam proyek pembangunan gereja perintisan di Malang ini sehingga kerajaan Allah boleh semakin diperluas di Malang dan juga di Indonesia. Jadi saudara bisa terus ikut berdoa dan kemudian ikut membantu sehingga dana yang dibutuhkan bisa tercukupi dan gereja perintisan di Malang boleh kemudian bersama-sama dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Mari kita masuk ke dalam khotbah kita di hari ini. Saya Pastor Widianti, salah seorang pastoral staff di gereja ICA. Dan hari ini kita akan kembali mempelajari tentang Maleaki. Kita sampai di episode yang ketiga. Di minggu-minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana kitab Maleaki ini adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Ditulis sekitar masa 430 sebelum Masehi. Dan dituliskan setelah 100 tahun ketika bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Nah, kitab Maleaki ini saudara merangkum keseluruhan perjanjian lama di mana temanya adalah bagaimana umat Allah tidak bisa setia kepada perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka gagal lagi dan lagi. Kitab Maleaki membahas bagaimana dosa-dosa para umat Tuhan ini di mana mereka mulai merusak sistem pengorbanan yang sudah Tuhan ajarkan. Mereka mulai menimbun kekayaan mereka sendiri dan mereka mulai menyembah dewa-dewa asing. Meskipun kita melihat Tuhan mau membereskan dosa-dosa mereka, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan setia dan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan bahkan berjanji untuk menebus dosa mereka dan ia juga berjanji akan mengutus seorang Mesias untuk menggenapi janji-janji dari perjanjiannya. Nah, saudara, kitab Maleaki adalah dialog antara Tuhan dengan umatnya. Dialog yang kalau menurut bahasa saya adalah unek-unek gitu ya, yang dikeluarkan Tuhan tentang hubungan yang diinginkan Tuhan dari umatnya. Benang merah dari keseluruhan cerita di Maleaki ini terdapat dari Maleaki 1 ayat 2a. Di mana firman Tuhan mengatakan demikian, aku mengasihi kamu. Dan karena kasih itu saudara, Tuhan memanggil umatnya. Di episode yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan memanggil umatnya untuk boleh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan jangan memberikan apa yang sisa dari kehidupan kita kepada Tuhan. Di episode yang kedua ada panggilan untuk menghidupi perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian itu dihidupi dengan keseluruhan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita sampai di episode yang ketiga dari total 4 episode. Yaitu berisi panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita melihat konteks dari cerita ini. Seperti apa sih umat Tuhan di kala itu? Seperti apa sih kehidupan umat Tuhan sehingga Tuhan harus mengirimkan Maleaki kepada mereka? Umat Tuhan di kitab Maleaki ini ternyata saudara cukup mengagetkan karena mereka tidak sopan. Mereka berani mendebat, mereka berani menjawab Tuhan dengan sinis, sarkastik dan bahkan menghina. Kita lihat dari Maleaki 1 ayat 2. Firman Tuhan demikian saudara, aku mengasihi kamu, begitu. Tapi kemudian mereka berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Saudara, sepertinya mereka mempunyai sikap yang merasa seperti Tuhan. Tuhan seakan dianggap berhutang kepada mereka. Dan kita juga bisa melihat ketika Anda membaca Maleaki bagaimana umat Tuhan sangat sinis, sangat kritis. Dan kalau bahasa saya mereka mulai kurang ajar, mereka mulai tidak tahu diri. Kita lihat dari Maleaki 2 ayat 17. Ini adalah ayat terakhir dari pasal 2. Sebelum kita masuk ke dalam pasal 3 yang akan kita bahas hari ini. Maleaki 2 ayat 17. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusai dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum?
Saudara, kita lihat mereka selalu berusaha membenarkan tindakan mereka dan mereka berusaha untuk menghilangkan kebutuhan mereka akan Tuhan. Tapi saudara, mungkin kita pun demikian. Mungkin kita juga pernah sangat sarkastik, sangat sinis, sangat kritis. Apalagi jika menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita juga berusaha untuk membenarkan tindakan kita dengan cara menyalahkan Tuhan. Bagaimanakah kemudian Tuhan merespon umat yang demikian? Saudara, kita tahu bahwa arti nama Maleaki adalah utusan. Dan inilah yang dijadikan judul seri khotbah kita kali ini, yaitu Sang Utusan. Sang Utusan yaitu Maleaki ini dikirimkan untuk membawa pesan. Yang adalah di hari ini kita belajar bahwa pesan itu adalah bahwa akan ada utusan lain yang akan datang. Maleaki 3 ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, siapakah utusan yang dimaksudkan di ayat ini? Siapakah utusan yang diperkatakan Maleaki di pasal yang ketiga ini? Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Dari ayat yang kita baca dituliskan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudara, apabila Anda kemudian membaca di kitab Matius 11 ayat yang 10. Dituliskan, karena tentang dia ada tertulis, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Saudara, ini adalah sebuah perikop menceritakan tentang percakapan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri yang memperkatakan ayat itu. Yesus sendiri yang mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah dia gitu ya, yang disuruh untuk mendahului Yesus, mempersiapkan jalan di hadapannya. Jadi kita lihat bahwa dari ayat yang pertama ini, sang utusan yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi bukan hanya Yohanes Pembaptis, saudara. Yang kedua adalah Yesus Sang Mesias. Dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Yesus Sang Mesias yang kepadanya Maleaki diutus, yang kepadanya Yohanes Pembaptis juga diutus untuk mempersiapkan jalannya. Jadi ada dua utusan yang dimaksudkan di sini bahwa mereka akan datang. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis dan kemudian Yesus Sang Mesias itu sendiri. Dan kita lihat bahwa kitab Maleaki adalah kitab terakhir di perjanjian lama. Lalu kemudian akan masuk perjanjian baru di mana Tuhan Yesus akan lahir. Ada jeda sekitar 400 tahun, saudara. Antara Tuhan mengatakan bahwa utusannya akan datang dan kemudian ia benar-benar datang. Di zaman Maleaki ini orang-orang menantikan kedatangan Mesias. Dan tidak jauh berbeda, kita hari ini pun masih menantikan kedatangan Yesus kembali. Orang-orang pada saat itu mempertanyakan keberadaan Allah, di manakah Allah yang menghukum itu, di manakah Allah dan sebagainya. Mungkin di zaman ini masih banyak di antara kita yang juga masih mempertanyakan keberadaan Allah. Kemudian tanggapan Tuhan adalah dengan mengatakan, kita baca dari Maleaki 3 ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Saudara, terlepas dari zaman Maleaki, di mana orang-orang percaya atau tidak, Mesias sungguh datang dan berjalan di bumi ini. Saat ini, terlepas Anda percaya atau tidak, orang-orang percaya atau tidak, Tuhanlah yang tetap nyata, saudara. Apa yang Anda yakini tentang kebenaran tidak bisa mengubah kebenaran itu sendiri. Ketika Tuhan memberitahukan orang-orang di zaman itu, bahwa tunggu saja, saya akan datang. Dan kemudian 400 tahun kemudian, dia sungguh-sungguh muncul. Dia sungguh-sungguh lahir, sungguh-sungguh datang. Dan saat dia berada di dunia ini, saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia memberitahu bahwa suatu hari nanti dia akan kembali. Maka kita bisa yakin bahwa suatu hari dia pasti akan kembali.
Tidak masalah apakah Anda mau mempercayainya atau tidak, itu pasti akan terjadi. Saudara, maksud Maleaki kepada orang-orang di zaman itu adalah mereka bisa mulai bersiap-siap menyambut kedatangan Mesias. Makanya diberitahukan terlebih dahulu bahwa Mesias akan hadir. Nah, pesan itu, pesan yang sama masih relevan bagi kita saat ini. Di mana Tuhan akan datang kembali dan Maleaki mengingatkan kepada mereka dan kepada kita untuk boleh mempersiapkan diri. Saudara, bersiaplah untuk kedatangan Tuhan. Apakah kamu siap? Suatu hari nanti Yesus kita akan datang, membelah langit dan turun dengan cara yang sama seperti saat dia naik. Apakah kamu siap bahwa suatu hari nanti kamu akan menghembuskan nafasmu yang terakhir di bumi ini. Dan kemudian ketika Anda membuka mata, Anda sudah berada di dalam keabadian. Apakah Anda siap untuk momen-momen itu? Dikatakan tadi dari ayat 2 yang kita baca, Tuhan sendiri perkatakan siapa yang mampu bertahan ketika dia datang. Siapa yang mampu untuk tetap berdiri dan menghadapinya ketika dia muncul. Saudara, ayat ini juga bisa mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi kita di akhir zaman. Dan sekali lagi pertanyaannya, apakah Anda siap? Apakah Anda dan saya siap apabila hari itu tiba? Karena Tuhan ingin kita bisa bersiap-siap dengan cara apa? Yang pertama saudara, ada api pemurnian. Di sini ada panggilan untuk kita boleh disucikan dan dimurnikan. Kita baca lagi dari kitab Maleaki 3 ayat 2 dan 3, ayat yang selanjutnya. Kalimat yang selanjutnya dari ayat yang kedua. Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, ketika saya baca ayat ini, saya tahu bahwa proses pemurnian logam, khususnya emas, perak, itu proses yang sangat rumit. Lalu kemudian saya mencoba membuka di internet, melihat kembali bagaimana sih proses pemurnian dari logam mulia. Saudara, logam yang mentah bisa berupa perhiasan, bisa berupa perhiasan yang rusak, campuran perhiasan apapun itu, dimasukkan ke dalam sebuah cup begitu, sebuah tempat khusus, yang kemudian akan dipanaskan di tungku dengan api yang sangat panas. Anda tahu berapa derajatnya? Kita tahu bahwa air mendidih di suhu 100 derajat. Tetapi pemanasan ini harus mencapai suhu 1400 derajat Celcius. Sehingga kemudian perhiasan atau logam itu mereka boleh meleleh dan menjadi cair. Lalu kemudian dituangkan kepada cetakan bentuknya seperti kotak atau bentuk apapun itu. Lalu dari hasil itu ketika sudah didinginkan, akan terlihat bahwa bahan-bahan yang lain yang bukan emas atau bukan perak itu akan terpisah dari emas. Saudara bisa melihat itu mengendap naik ke permukaan atau mengendap ada di dasar begitu. Dan setelah cetakan ini dingin, kemudian akan dimasukkan lagi ke dalam cairan air keras sehingga bahan yang lain tadi bisa terkelupas, bisa gugur, bisa terpisahkan dari emas itu. Lalu kemudian bongkahan-bongkahan yang bentuknya kasar itu akan dikumpulkan lagi, dilelehkan lagi, dan kemudian didinginkan lalu dicuci dengan cairan kimia klorin sehingga dapat diperoleh 90% kadar emas yang dicari. Saudara, proses ini terjadi dan lagi tetapi masih baru mencapai 90%. Lalu kemudian masih berlanjut saudara, untuk bisa menjadi semakin dimurnikan, mereka akan dilelehkan lagi, dijadikan bentuk yang lebih kecil, bentuknya seperti cornflake begitu, seperti agak besar. Kemudian dicuci dengan cairan kimia namanya aqua regia. Lalu dicairkan ulang, dikeringkan lagi untuk menjadi pasir. Nah, pasir emas ini adalah bentuk emas yang paling murni yang Anda bisa dapatkan. Kemudian pasir itu, saudara, akan dilelehkan lagi. Kemudian dituangin cairan kimia
seperti bentuknya akan menjadi seperti cacahan gandum begitu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhir di mana tinggal menjadi dibentuk. Kalau itu mau menjadi bongkahan emas murni, maka ia akan dicairkan dan dibentuk menjadi bentuk emas yang diinginkan. Pada akhirnya emas yang sudah murni ini, yang sudah jadi, bisa menjadi sangat mengkilap saudara. Begitu mengkilapnya hingga bisa memantulkan wajah dari orang yang mencairkan itu. Orang yang melakukan pemurnian itu, wajahnya bisa terlihat di bongkahan emas itu. Sebuah proses yang panjang. Dipanaskan berulang kali dengan panas 1400 derajat Celcius. Bukan hanya sekali lalu sudah terjadi. Ada proses cairan kimia yang dipakai yang begitu keras saudara. Tuhan adalah sang pemurni itu. Tuhan adalah dikatakan di ayat tadi dia duduk dan memurnikan. Dia mentahirkan. Dia memisahkan bahan-bahan yang lain yang bukan emas itu. Dan saat Tuhan menyucikan kita saudara. Pada akhirnya bayangannya bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Menjadi semakin jelas dilihat di dalam kehidupan kita. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa kita juga disebut sebagai orang-orang Lewi di zaman ini. Karena kita adalah anak Allah. Dikatakan tadi Tuhan mau mentahirkan orang Lewi. Tuhan mau memurnikan mereka. Dan pemurnian ini yang diharapkan dari pemurnian itu apa saudara? Sehingga boleh didapati 100% emas murni. Tidak ada campuran lain di dalamnya. Dan ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, yang dicari adalah sehingga Tuhan menjadi satu-satunya yang bisa ditemukan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Bukan keinginan duniawi kita, bukan keinginan yang lain, bukan desire yang berbeda, tetapi hanya menginginkan Tuhan saja. Itulah yang dicari dari pemurnian ini. Dan kita sebagai anak Allah berarti harus siap, harus mau terbuka terhadap proses penyuciannya di dalam kehidupan kita. Tuhan menyampaikan analogi ini melalui Nabi Maleaki untuk menggambarkan bagaimana dia mau menyucikan hati kita. Tuhan memurnikan kita seperti api memurnikan emas dan perak. Di Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Ayat yang cukup menakutkan ketika kita harus membaca ini tuh, saudara. Dikatakan Tuhan menguji kita di dalam kesengsaraan. Sama layaknya api pemurnian itu, begitu panas, 1400 derajat Celcius saudara. Tetapi dengan hanya panas yang begitu panasnya, emas itu dapat dimurnikan. Saudara, ini yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga baca ada ayat lain. Ada kata lain di ayat yang tadi kita baca. Di Maleaki 3 ayat 2 tadi dikatakan seperti sabun tukang penatu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, it's like bleaching. Atau pemutih ya di dalam bahasa Indonesianya. Dituliskan di sini seperti sabun tukang penatu. Saudara, baju putih ketika sudah dipakai terus menerus akan menjadi mulai menguning. Atau bahasa Surabayanya mulai mangkak begitu. Atau Anda pernah mendapati ada noda di baju Anda. Kemudian noda itu mungkin menjadi noda yang tidak bisa hilang. Dicuci seperti apapun tidak bisa hilang. Dengan sabun biasa mungkin gak bisa hilang. Butuh cairan pemutih khusus, butuh deterjen khusus untuk boleh memutihkan. Anda mungkin perlu klorin, Anda mungkin perlu hidrogen peroksida, atau Anda mungkin perlu cairan yang mengandung oksi sehingga noda itu bisa dihilangkan. Biasanya aromanya keras menusuk di hidung sehingga beberapa merek deterjen yang seperti itu akan memberikan pewangi sehingga tidak begitu keras. Apabila Anda mencuci dengan deterjen itu, tangan pun bisa menjadi sangat panas. Buat orang yang alergi mungkin bisa terkelupas karena tidak tahan, bisa menjadi iritasi. Saudara, proses pertobatan ilahi bagaikan mencuci berulang kali dengan sabun tukang penatu. Hanya melalui proses pertobatan ilahi yang seutuhnya dari hati, barulah dosa-dosa itu dapat dihapuskan. Saudara,
bukan hanya di level meminta maaf kepada Tuhan atau hanya jijik kepada dosa itu. Tetapi harus ada tindakan nyata di mana kita berbalik arah, kita putar balik, berjalan meninggalkan dosa itu. Disitulah pertobatan ilahi baru benar-benar terjadi. Banyak kali kita sebagai manusia tahu bahwa kita bersalah, tapi kita hanya minta ampun dan berhenti sampai di sana, saudara. Ini enggak cukup. Pertobatan yang sebenarnya adalah pertobatan yang bukan hanya berhenti menyatakan minta ampun kepada Tuhan. Bukan hanya jijik kepada dosa dan tidak mau melakukannya lagi, tapi benar-benar berbalik arah 180 derajat. Dan tidak mau kembali melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Harus ada tindakan nyata yang terjadi. Tapi kemudian saudara, apabila Anda perhatikan, baju yang sudah putih, lama-kelamaan akan kembali menguning lagi. Jadi harus reguler gitu, jadi harus rutin menggunakan pemutih itu. Harus rutin dicuci menggunakan pemutih itu. Anda boleh tanya orang yang di rumah Anda punya tugas untuk mencuci baju-baju putih begitu. Itu adalah satu proses yang gak bisa satu kali dilakukan, maka baju itu tidak akan pernah menguning lagi. Proses pertobatan juga demikian, tidak bisa hanya satu kali dan selesai. Tanpa Anda sadari ada banyak noda menempel di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu proses pencucian dengan pemutih dengan deterjen khusus itu harus terjadi lagi dan lagi dan lagi di dalam kehidupan kita. Lalu kita mau lanjutkan dari Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Kalimat selanjutnya dikatakan, sesudah semua proses pemurnian itu, proses pentahiran dan pencucian dengan sabun penatu itu, apa yang akan terjadi? Tuhan tuliskan Maleakhi 3 ayat 3, kalimat selanjutnya. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ini yang akan terjadi. Mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bukan berarti korban dalam bentuk fisik, lembu domba. Tetapi bagi kita hari ini, korban yang benar di hadapan Tuhan yaitu mempersembahkan kehidupan kita. Di mana di dalamnya hanya ada satu keinginan, yaitu Tuhan di sana. Itulah hasil akhir yang Tuhan kehendaki, saudara. Dan kita lanjutkan, baca dari Maleakhi 3 ayat yang kelima. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Dan aku akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak di samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, di ayat yang kelima ini, kita lihat bahwa ada hal-hal yang akan dihakimi. Dengan kata lain, hal yang Tuhan tidak inginkan ada di dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, hal-hal yang menyesatkan kita, membuat kita berdosa dan merusak perjanjian kita dengan Tuhan. Apa saja? Kita baca tadi ada tukang sihir atau ilmu sihir. Saudara, berhentilah menaruh kepercayaan Anda pada tahayul, pada sihir, pada horoskop, pada kekuatan spiritual apapun di luar Tuhan. Ketika Anda mulai beralih kepada hal-hal yang seperti itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda tidak mempercayai kuasa Tuhan. Dan hal itu menyakiti perasaan Tuhan. Karena Anda sudah tidak lagi mempercayai Dia. Hal yang kedua kita baca tadi, ada persinahan di sana. Ketidaksetiaan di dalam pernikahan. Minggu lalu kita pun belajar tentang hal ini di episode yang kedua. Bagaimana Allah menganjurkan manusia untuk menjaga hati terhadap pasangannya. Saudara, apabila Anda sudah menikah, cintailah pasangan Anda. Hal yang selanjutnya dikatakan, apa yang akan Tuhan hakimi? Yaitu sumpah dusta atau ketidakjujuran. Saudara, berhenti memutar balikan kebenaran. Berhenti berbohong, berhenti memanipulasi informasi untuk keuntungan Anda dan untuk menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Tuhan melihat dengan jelas.
Tuhan tahu karena Ia adalah sang kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban umatnya atas hal-hal tersebut. Berhenti untuk tidak jujur, saudara. Berhenti untuk memanipulasi kebenaran. Selanjutnya, penindasan. Jangan mengambil keuntungan dari karyawan Anda, saudara. Jangan mengambil apa yang menjadi hak mereka. Bayarlah upah mereka dengan jujur. Saudara, ketika kita meminta Tuhan untuk membawa kehidupan kita semakin naik, suatu saat mungkin Tuhan menempatkan kita sebagai seorang atasan. Dan menjadi atasan itu berat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban Anda. Lalu kemudian dikatakan juga jangan menindas janda atau anak piatu. Saudara, jangan mengabaikan penderitaan para janda dan yatim piatu. Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang mengawasi, Tuhan yang memperhatikan kondisi kehidupan mereka. Mari kita pakai compassionate heart, kita pakai hati yang penuh dengan belas kasihan untuk mau peduli kepada mereka. Dan yang terakhir dikatakan juga jangan mendesak orang asing. Saudara, jangan merampas keadilan orang asing. Orang asing yang dimaksud bukan berarti hanya orang dari luar negeri yang tinggal di antara kita. Tetapi orang yang asing dari circle Anda, orang yang mungkin baru masuk ke dalam lingkungan Anda. Jangan mengambil keuntungan dari mereka. Kalau sampai Tuhan perkatakan hal ini, berarti Tuhan tahu bahwa seringkali minoritas adalah yang tidak diuntungkan. Tapi Tuhan memperhatikan mereka. Kita belajar untuk memperhatikan mereka, belajar untuk membela orang asing di antara kita. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan, hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Dan hal yang unik ketika saya mempersiapkan khotbah ini, umat Tuhan di zaman itu bilang kepada Tuhan di Maleakhi 2 ayat 17, kita sudah baca tadi. Ini yang mereka perkatakan kepada Tuhan. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Dan kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum itu? Saudara, kok berani ya? Sebagai manusia berkata seperti ini kepada Tuhan. Dengan sangat tidak sopan, sarkastik sekali. Mereka memutarbalikan dan mengatakan kayaknya Tuhan itu kebalikan deh. Bahwa orang yang berbuat jahat itu dipandang baik di matanya Tuhan. Dan mereka menanyakan di mana kasih Tuhan yang menghukum itu? Lalu ayat pertama di pasal selanjutnya, jawaban Tuhan di pasal 3 ini adalah menunjukkan ini loh hal-hal yang Tuhan gak suka. Ini loh yang akan Tuhan hakimi dan yang akan Tuhan hukum seperti yang mereka harapkan tadi. Inilah yang akan dihukum oleh Allah itu sendiri. Saudara, bukan tentang orang lain, tetapi diri sendiri, kita sendiri tidak akan luput dari penghakiman itu, dari hukuman itu. Seringkali kita protes kepada Tuhan tentang orang-orang lain dengan gampang tangan kita menunjuk mereka. Lagi dan lagi kita lupa bahwa ada 3 jari lain ya. Meskipun 1 jari menunjuk keluar, ada 3 jari lain terarah kepada diri kita sendiri. Kita perlu untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Kita perlu untuk terlebih dahulu mengevaluasi diri, berkaca terlebih dahulu, berani jujur di hadapan Tuhan dengan kehidupan kita. Saudara, semua hal tadi mencemari kehidupan kita, menyebabkan kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, ada panggilan Tuhan untuk kembali bertobat. Kita baca dari Maleakhi 3 ayat yang ke-7. Ini adalah ayat terakhir yang akan kita bahas di episode kali ini. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Bagian yang pertama, saudara, kembalilah kepadaku. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita bertobat. Panggilan Tuhan untuk kita boleh taat. Panggilan untuk mengasihi Tuhan. Kita dipanggil untuk kembali kepada hubungan perjanjian semula dengan Dia, Tuhan kita. Ketika Dia memanggil kita, apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Sekali lagi ini adalah janjinya Tuhan. Saudara, sadarkah Anda bahwa di dalam Anda membaca Alkitab,
Anda bisa temukan bahwa hampir seluruhnya itu berisi janjinya Allah kepada kita. Janji Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, menyatakan perjanjian kekal dengan kita. Aku akan kembali kepadamu. Saudara, melalui Maleaki Tuhan mengatakan utusan yang membawa jalan keselamatan itu akan datang. Dan dia benar-benar datang 430 tahun kemudian. Yesus katakan bahwa ia akan datang kembali. Jadi Anda dan saya harus menyiapkan diri kita karena ia pasti akan datang kembali. Pastikan engkau bisa bertahan dan tetap berdiri di hadapannya kelak ketika ia kembali. Dengan cara berhenti mencari pembenaran diri. Berbalik arah. Tidak lagi menyalahkan Tuhan atau keadaan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memeriksa diri kita. Berhenti melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya Tuhan. Dan melakukan pertobatan ilahi. Kembalilah kepadanya. Izinkanlah Tuhan bisa melakukan proses pemurnian itu dengan memurnikan hatimu, hidupmu lagi dan lagi. Maka dikatakan, Tuhan sendiri perkatakan ini, maka ia akan kembali kepada kita. Ia akan menggenapi perjanjiannya kepada umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih pagi ini Engkau ingatkan kami kembali. Bahwa Tuhan yang sudah mengatakan bahwa ia akan datang dan benar-benar datang. Tuhan yang mengatakan bahwa ia akan datang kembali. Kami tahu dan percaya suatu hari kelak Engkau pasti akan kembali. Dan pagi ini Engkau ingin ingatkan kami untuk kami boleh bersiap-siap ketika Engkau kembali datang Tuhan. Kau mau kami mempersiapkan diri kami. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan Tuhan yang kami sembah. Tetapi membenarkan bagaimana kami hidup. Melakukan hal-hal yang benar yang tidak mendukakan hatinya Tuhan. Tuhan kami mau menjawab panggilan-Mu hari ini. Kami mau kembali kepada Tuhan hari ini. Kami mau melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Yang membawa kami tetap berada terikat di lingkungan yang penuh dosa ini, lingkaran dosa ini. Kami mau kembali kepada cinta pertama kami, cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula itu Tuhan. Dan kami mau berikan Engkau kesempatan untuk memulihkan sukacita keselamatan yang kami dapatkan. Tuhan kami tahu proses pemurnian itu tidaklah mudah. Mungkin penuh dengan lembah yang gelap, penuh dengan proses yang menyakitkan. Tetapi pada akhirnya Tuhan, Engkau ingin mendapati kami boleh murni seutuhnya di mata-Mu. Kau mau mendapati kami Tuhan untuk hanya bisa melihat Tuhan dipantulkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kuatkan kami di dalam proses pemurnian itu. Sehingga Engkau boleh mendapati hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa Kau temukan menjadi keinginan kami Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami dan itu Tuhan. Biarlah di dalam 1 minggu ke depan ini Tuhan terus berbicara kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini. Roh Kudus Kau bekerja di hati kami. Mengungkapkan hal-hal yang Kau ingin untuk kami pertobatkan. Hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Dan biarlah aku berdoa Tuhan, pertobatan ilahi itu yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Bukan hanya jijik kepada dosa itu, tetapi benar-benar putar balik Tuhan. Kami tidak mau melakukannya lagi, tetapi Tuhan bawa kami untuk semakin jauh dari dosa itu. Bawa kami untuk mendekati hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Hingga pada akhirnya Kau bisa mendapati kami Tuhan dimurnikan seutuhnya. Dan menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan panggil kami untuk kembali. Panggil kami untuk kembali mau dimurnikan dan dipertobatkan. Sehingga seperti yang Kau janjikan, Engkau akan kembali kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus bekerja di dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah hidup kami boleh memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta
tuntunan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita kembali melalui episode yang ketiga ini. Dan minggu depan kita akan bersama-sama mendengarkan episode yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam seri khotbah Natal. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Natal segera tiba. Perayaan Natal ICA bertemakan The Gift akan diselenggarakan pada 10 Desember di ICA East, di ICA West, dan juga online. Acara ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris pada jam 9 dan jam 11 pagi pada hari tersebut. Kegiatan sekolah minggu hanya akan dilakukan untuk ibadah jam 9 pagi saja. Mari mengundang semua teman dan keluarga untuk bersama merayakan Natal dengan cara yang baru dan fantastis di ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.